Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Nama aku Sarah Safia. Aku pingin ceritain gimana pengalaman aku ikutan tes S2 di UPI dan juga apa aja sih yang keluar di situ. Semacam kayak yang aku ingat aja gitu ya. Karena aku tuh emang udah cukup lama tesnya. Tesnya itu aku kira-kira waktu itu bulan Juli. Ya, waktu itu bulan Juli. Pertengahan Juli lah ya, aku tuh ikutan tes itu gitu. Karena aku juga selain mempersiapkan ke UPI, aku juga mempersiapkan ke Unpad gitu. Jadi aku udah belajar dari jauh-jauh hari banget untuk mempersiapkan itu, terutama di bagian TPA. Pokoknya selama aku dulu ikutan tes, kedua tes itu tuh tes di Unpad sama UPI itu, aku benar-benar mempelajari TPA dengan baik. Buku yang aku pakai waktu pas belajar TPA itu buku yang ini, buku merek yang ini nih. Sorry ya kalau agak ke mirroring soalnya aku pakai kamera depan gitu, bukan kamera belakang. Di sini tuh model terbaru dan udah lengkap banget. Di sini tuh ada sinonim, antonim, memahami wacana, pokoknya banyak banget di sini tuh. Dan aku juga belajar tipe yang lama. Ini tuh kalau misalkan in case saja, jaga-jaga kalau misalkan di tempat kalian nanti mencoba tes S2-nya ini, tes S2-nya ini tuh kalau misalnya model yang lama jadi nggak terlalu kaget lah. Pokoknya sih subtes yang aku pelajari, yang aku waktu tes di UPI itu tuh dia nggak terlalu banyak sih, pokoknya yang emang umumnya ada di ini TPA. Dan kemarin aku ikutan Unpad itu tuh mereka ngemodifikasi soalnya sih. Yang jelas yang aku inget tuh ada kayak memahami wacana, sinonim antonim sama kalimat-kalimat gitu deh, kalau nggak salah kalimat-kalimat yang mana nih yang nyambung kayak gitu-gitu. Terus juga sama logika yang ponens gitu-gitu, logika yang kayak semua aja memiliki jarum yang kayak gitu-gitu, sama yang kayak ada 5 orang anak yang melakukan piket pada hari Senin, si A, B, C ikut piket yang kayak gitu-gitu pokoknya. Terus juga sama matematika tuh pokoknya matematika dasar, aritmatika. Dan kayaknya juga dia punya ada deret deh. Iya, ada yang deret. Terus sama ini juga sama yang memahami bentuk. Kalau dadu kayaknya nggak ada deh. Dia nggak ada dadu, tapi ada yang kayak memahami bentuk-bentuk yang berbeda gitu. Bentuk-bentuk yang kayak cari yang paling beda, atau mungkin nancep yang paling beda sih yang aku inget mah. Yang kayak begini-gini sih modelnya. Yang kayak begini-gini. Nih, sorry, yang kayak begini. Terus juga kayak gitu sih kalau misalkan untuk yang TPA. Untuk belajar TPA, aku tuh belajar tuh nggak pakai metode cara khusus pakai satu metode, nggak, aku nggak pakai metode apapun. Aku belajar itu tuh biasanya dari pagi gitu, misalkan jam 8 lah ya, biar nggak terlalu ngantuk gitu ya, jam 8 atau jam 9 atau jam 10 gitu. Pokoknya aku nggak terlalu inin banget karena biar fresh di akunya juga gitu ya. Pokoknya sih aku belajar jam segitu sampai tengah malam gitu, dan itu aku lakukan itu selama sebulan sih, karena aku takut nggak memahami konsepnya. Yang penting kan kalau misalkan tes TPA itu kita hafal dan paham sama konsepnya kan ya. Terus untuk bahasa Inggrisnya ini tuh yang di UPI lumayan susah ya, bukan lumayan sih, susah banget. Kalau menurut aku emang susah gitu. Jadi modelnya di UPI itu dia keluarnya tuh kayak memahami wacana sama mencari arti kalimat, ngertiin kalimat yang emang jarang dipakai di tes bahasa Inggris manapun. Ya pokoknya sih aku selama aku belajar bahasa Inggris, aku pakai buku bahasa Inggris yang ini. Ini tuh lengkap banget. Di sini tuh ini buku TOEFL khusus PBT yang emang nggak ada conversationnya. Kalau misalkan tes EBT, ya EBT sih yang aku tahu, EBT. Aku pernah cobanya tuh ikutan tryout EBT. Itu tuh dia pakai conversation gitu, kita di Unpad itu dia pakai sistem bahasa Inggris TOEFL PBT. Tapi sekarang karena aku bahasnya untuk di UPI, dia juga sama pakai yang PBT. Nah model-modelnya tuh model wacana yang kayak begini. Dia memahami wacana yang kayak begini, tapi kalimatnya ini agak-agak tricky dan jarang dipakai. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian nemu kalimat yang sulit, entah di sini, entah pakai bacaan bahasa Inggris, atau mungkin nonton film bahasa Inggris atau vlog bahasa Inggris, tapi kalian gak ngerti bahasanya, kalian lihat di kamus aja. Ini aku pakai caranya siapa ya? Ya pokoknya kakak yang alumni Harvard lah ya gitu, caranya begitu kalau misalkan untuk tes yang bahasa Inggris.
Pokoknya sering-sering baca-bacaan bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, dan jangan lupa sediain kamus dimanapun kamu berada. Kamusnya sih aku kamusnya lebih kayak ke kamus online atau mungkin buku kamus yang biasa gitu, bukan buku kamus yang Oxford atau yang apa gitu. Tapi saran aku sih cari kamus yang paling lengkap aja gitu. Kalau kamu gak daftar di jurusan sastra, kamu gak wajib ikut wawancara, udah lillahi ta'ala, udah banyak-banyakin doa, zikir segala macem buat bisa lolos di UPI. Alhamdulillah aku mah terbantu sama doa-doa orang sekitar aku, terutama doa ibu aku gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa masuk. Dan nanti pokoknya sih sering-sering pantengin situs si UPI-nya ya untuk lihat update-annya. Ini kalau kamu juga bisa ngecek di situs PMB-nya, itu situs pendaftaran kamunya itu di laptop untuk nyari tahu kamu tuh lulus apa enggak. Kalau lulus, alhamdulillah kamu bisa bayar sesuai sama yang tertera di PMB-nya. Terus kalau misalkan udah bayaran, kamu bisa simpen bukti pembayarannya, jaga-jaga aja. Terus udah gitu perkuliahan. Kalau aku kan perkuliahan mulai pas awal September. Nanti aku cek tanggal berapa aku kuliah ya, tapi ya pokoknya nanti aku bakal cek sendirilah ke situs PMB-nya. Pokoknya itu aja sih yang mau aku sampein. Sekian dari video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga gitu kalau banyak kekurangan, karena ini video kedua aku ceritain pengalaman dan tips-tips aku selama aku belajar untuk mempersiapkan TPA dan bahasa Inggris di UPI. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian lulus di universitas manapun yang kalian tuju. Amin. Dadah.